Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD IT Al-Barkah, Ibu Daritawati, beserta Bapak dan Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan puasa Ramadan ini dengan baik. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya risalahnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan kultum singkat tentang berakhlak terpuji kepada kedua orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita, yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita dengan penuh susah payah. Adanya kita karena adanya orang tua. Seyogianya kita sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah SWT sudah tegaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. Pertama, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kita tidak boleh berbuat kasar terhadap orang tua. Di dalam kitab Adabul Insan dijelaskan, orang tua, khususnya ibu, yang telah melahirkan kita dengan susah payah, yang telah menjaga kita siang dan malam, yang telah menjaga kita dari segala gangguan-gangguan, seperti gangguan seekor nyamuk. Orang tua begitu sangat sayangnya terhadap anaknya, sampai-sampai rela bergadang di waktu malam demi menjaga anaknya. Jangan sampai anaknya mendapatkan gangguan seperti seekor nyamuk. Ayahnya yang telah bersusah payah mencari rezeki dengan bekerja keras, susah payah dengan bekerja keras seperti itu, harus kita hormati kedua-duanya. Jangan sampai kita melawan kepada kedua orang tua kita. Kalau kita melawan kepada kedua orang tua kita, kita termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk ke dalam surga. Supaya kita bisa masuk ke dalam surga, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tidak boleh berbuat kasar kepada orang tua. Fala taqul lahuma uffin, janganlah kau katakan kepada kedua orang tua. Misalkan kita disuruh oleh orang tua kita untuk ke pasar, atau misalkan disuruh oleh orang tua kita untuk ke warung, untuk membeli sesuatu, kita dalam hati kita tidak ingin berangkat ke warung atau ke pasar. Kenapa? Mungkin kita malas ataupun dan lain sebagainya, tapi kita harus nurut, patuh terhadap orang tua. Tapi kalau orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk berbuat yang tidak baik, kita menolaknya dengan halus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita sudah meninggal? Kita doakan orang tua kita. Kita berbuat baik kepada orang tua dengan cara kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dengan membaca surat
Yasin, membaca surat Fatihah, insya Allah akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Hadirin ya, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya jasa orang tua, sampai-sampai kita dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita sebagai siswa kita durhaka kepada orang tua, karena balasannya akan menimpa kepada diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah bagaimana akhlak kita terhadap guru. Guru adalah orang tua kita yang kedua di sekolah. Nah, sepatutnya kita kepada guru, kita harus berbuat baik kepada guru, yaitu dengan cara apa? Mengucapkan salam ketika kita berjumpa dengan guru. Terus ketika kita di dalam kelas, kita mendengarkan penjelasan guru dengan baik, bertanya dengan sopan, tidak boleh berkata kepada guru dengan perkataan yang kasar. Apabila materi yang diberikan oleh guru tidak jelas ataupun belum paham, bisa ditanyakan kembali. Dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, seorang santri tidak boleh berkata kasar terhadap gurunya. Keberhasilan seorang santri itu disebabkan karena ridho gurunya, doa dari gurunya. Kalau seorang santri membuat kesal terhadap gurunya, makanya ilmunya tidak akan bermanfaat. Sedikit kultum singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.